Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam sebuah perjumpaan yang semoga dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, pernahkah Anda merasa begitu lelah? Pulang kerja, badan rasanya remuk. Pernahkah Anda sakit? Sekedar demam, pusing, atau mungkin jatuh? Atau pernahkah Anda merasa sedih? Tiba-tiba cemas, hati risau? Seringkali, respon pertama kita adalah mengeluh. Kita protes, kenapa harus saya ya Allah? Tapi, tahukah Anda bahwa semua rasa tidak nyaman itu bisa jadi adalah surat cinta dari Allah? Sebuah tanda bahwa Dia sedang membersihkan kita. Dia sedang merontokkan dosa-dosa kita. Dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan Anda kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungannya. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman, sebelum kita bongkar tanda-tanda kasih sayang Allah ini, kami ingin mengajak Anda untuk mendukung channel dakwah kita ini. Caranya mudah. Tekan tombol like jika Anda merasa video ini bermanfaat. Tulis di kolom komentar amin atau doa terbaik Anda. Dan tentu saja tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita terus terhubung dalam kebaikan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua adalah manusia, dan Rasulullah bersabda, setiap anak cucu Adam pasti berbuat salah. Kita adalah pendosa, itulah fitrah kita. Tapi sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat. Allah Maha Pengampun, Dia punya 1000 cara untuk memanggil kita kembali. Dia punya banyak metode untuk mencuci noda-noda kita. Kadang lewat sujud taubat kita. Tapi seringkali Allah punya cara unik, cara paksa untuk merontokkan dosa-dosa kita yang bahkan kita tidak sadari. Tanda pertama yang sering kita alami adalah rasa lelah. Tapi bukan sembarang lelah. Bukan lelah karena maksiat. Ini adalah lelah karena mencari nafkah yang halal. Bayangkan, seorang ayah pergi pagi, pulang petang, membanting tulang. Seorang ibu yang bekerja keras, mengurus rumah tangga. Keringat yang bercucuran, rasa pegal di punggung, rasa kantuk di mata, rasa rembuk di badan. Itu bukan kelelahan yang sia-sia. Ada sebuah riwayat hadis. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada dosa yang tidak dapat terhapus oleh puasa dan sholat. Para sahabat pun bingung, bertanya, apakah yang dapat menghapusnya wahai Rasulullah? Nabi menjawab, kesusahan dan kegelisahan dalam mencari penghidupan. Allahu Akbar. Lelahmu yang lillah, keringatmu yang halal adalah mesin penghapus dosa. Itu adalah lelah. Lalu ada lagi mesin cuci dosa yang levelnya sedikit lebih tinggi, yaitu saat kita sakit. Sahabat beriman, siapa di antara kita yang suka sakit? Tidak ada. Sakit itu tidak enak. Badan lemah, makan tidak nikmat, aktivitas terganggu. Kita terbaring, tak berdaya. Kita sering protes. Padahal, di balik rasa ngilu di sendi,
Di balik panas demam kita, ada guguran dosa yang sedang terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh sakitnya seorang muslim dijadikan Allah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahannya." Nabi memberikan perumpamaan yang sangat indah, sebagaimana api menghilangkan karat pada emas dan perak. Saat kita sakit, kita sedang dimurnikan, kita sedang dipoles, kita sedang dibersihkan dari karat-karat dosa yang selama ini menempel di jiwa kita. Jika sakit adalah pemurni individu, ada lagi pembersih yang lebih besar, yaitu saat kita ditimpa musibah. Musibah ini bentuknya banyak: kehilangan pekerjaan, usaha bangkrut, ditipu orang, harta hilang, atau yang paling berat, kehilangan orang yang kita cintai. Ini berat, ini menyakitkan, hati hancur, air mata tumpah. Tapi disinilah puncak kesabaran diuji. Dan pahala kesabaran itu sungguh tak ternilai. Ada sebuah hadis qudsi yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nanti di hari kiamat Allah berkata kepada malaikatnya, "Pergilah, lihat hambaku si fulan, yang di dunia aku uji dia, aku ambil penglihatannya, aku ambil kesehatannya, aku ambil anaknya, tapi dia memujiku dan bersabar." Allah berfirman, "Sungguh, aku malu untuk menghitab dia. Aku malu untuk menimbang amalnya. Bawalah dia masuk ke dalam surgaku." Allahu Akbar. Musibah yang kita hadapi dengan sabar ternyata adalah tiket VIP kita menuju surga tanpa hisab. Itu musibah yang besar. Tapi, sahabat beriman, rahmat Allah jauh lebih luas. Kasih sayangnya jauh lebih detail. Bukan hanya musibah besar yang bisa menghapus dosa, bahkan gangguan-gangguan kecil yang sepele yang kita alami sehari-hari, itu pun bernilai. Misalnya, Anda sedang terburu-buru, tiba-tiba kunci motor hilang. Dicari tidak ketemu, gelisah, kesal. Atau saat sedang bekerja, tiba-tiba komputer hang, data belum di-save, marah, jengkel. Gangguan-gangguan kecil, rintangan-rintangan sepele yang membuat kita tidak nyaman, itu pun dihitung oleh Allah sebagai pembersih. Bahkan, ada yang lebih halus dari itu, lebih ringan dari itu, yaitu sekedar rasa sedih, rasa cemas, atau kesusahan yang tiba-tiba muncul di hati kita. Inilah puncak dari kasih sayang Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sangat masyhur, "Tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan itu lelah, penyakit itu sakit, kecemasan, kesedihan, gangguan, musibah." Semua disebut oleh Nabi. Lalu Nabi menutupnya dengan kalimat yang menakjubkan, hingga satu duri yang menusuknya. Melainkan, apa balasannya? Melainkan Allah akan menghapus semua kesalahannya dengan penderitaan yang sepele itu. Bayangkan sahabat beriman, tertusuk duri yang sakitnya mungkin hanya sedetik, itu dihitung oleh Allah sebagai penghapus dosa. Lalu bagaimana dengan sakit hati kita yang bertahun-tahun? Bagaimana dengan lelah kita yang menumpuk? Bagaimana dengan kecemasan kita akan masa depan? Semua itu adalah proses pembersihan. Tapi, ada satu syarat. Satu kunci utama
agar semua penderitaan itu bernilai di sisi Allah, agar semua rasa sakit itu terkonversi menjadi ampunan. Syaratnya adalah sabar dan ikhlas. Saat lelah kita sabar, tidak mengeluh berlebihan. Saat sakit kita sabar, berobat, tapi tidak menyalahkan takdir. Saat kena musibah, hati boleh sedih, air mata boleh menetes. Itu manusiawi, tapi lisan tetap terjaga, mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ridho, kita ikhlas menerima ketetapannya. Saat itulah upgrade spiritual terjadi. Dosa rontok, berangkat di derajat. Maka itulah tanda-tanda bahwa Allah sedang peduli pada kita. Allah sedang menyayangi kita. Allah ingin membersihkan kita. Lelah, sakit, musibah, gangguan, dan kesedihan. Itu bukan azab. Itu adalah kafarah, penebus dosa. Semoga video ini bermanfaat dan mengubah cara pandang kita terhadap ujian. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang sabar dan ikhlas. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak hingga akhir dan jangan berhenti di sini. Kajian kita berlanjut. Di video berikutnya kita akan membahas 3 golongan yang doanya tidak akan pernah tertolak oleh Allah. Penasaran? Silahkan Anda klik salah satu video yang kini muncul di layar Anda. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.